Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yanti dapat berjumpa dengan kalian lagi di Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Adik-adik, hari ini Kak Yanti lagi bingung karena ada teman Kak Yanti yang sudah 2 minggu tidak datang ke sekolah. Gimana ya berdoa untuk dia? Kalian punya ide enggak? Adik-adik, apakah kalian pernah punya pengalaman bingung kalau harus berdoa kepada Tuhan seperti Kak Yanti? Nah, renungan hari ini tentang berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelum Kak Yanti lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 26. Adik-adik, mari kita membacanya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Adik-adik, bayangkan di dalam diri kita ada seorang sahabat yang selalu siap membantu, bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dan permohonan kita kepada Tuhan. Dia membantu kita. Tahukah kalian siapa sahabat kita ini? Ia adalah Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membantu kita. Mengapa ia membantu kita? Manusia yang memiliki kelemahan ini, dan kita kadang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengungkapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bingung mau ngomong apa ya kepada Tuhan saat berdoa. Nah, di saat seperti itulah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Ia yang mengerti sekali isi hati kita, akan membantu menyampaikan kepada Allah. Roh Kudus akan menyampaikan doa yang tidak tersampaikan oleh diri kita. Ia akan menyampaikan kepada Allah sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Roh Kudus menyampaikan permohonan kita, bahkan keluhan kita yang tak terucapkan. Roh Kudus membantu kita menaikkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Ia memahami setiap kesedihan, kegelisahan, kerinduan, dan keinginan hati kita. Adik-adik, tahukah kalian, Roh Kudus selalu menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Ia tidak akan pernah meminta sesuatu yang bertentangan dengan rencana Allah bagi hidup kita. Selain itu, adik-adik, Roh Kudus sebagai pengantara membawa doa-doa kita langsung ke hadapan Allah Bapa. Ia yang menghubungkan kita dengan Allah. Adik-adik, apakah sudah ada Roh Kudus di dalam hatimu? Kalian ragu? Bingung? Jika kalian bingung atau tidak yakin ada Roh Kudus dalam hatimu, mari Kak Yanti akan mengajak kalian berdoa, mengundang Roh Kudus untuk tinggal diam dalam hatimu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah.
Kami bersyukur ada Roh Kudus yang membantu kami untuk dapat menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang masih bingung atau ragu apakah sudah ada Roh Kudus di dalam diri kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara pribadi kepadamu. Bapa di dalam surga, aku mengakui bahwa aku manusia yang berdosa. Aku membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini aku mau mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan saat ini aku mengundang Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam hatiku, yang akan menolong, memimpin, menyertai kehidupanku setiap hari, untuk aku boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengundang Roh Kudus, dan kami boleh percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ingatlah, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah anugerah yang tak ternilai. Ia adalah sahabat sejati yang selalu ada untuk kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mari kita belajar untuk semakin mengenal dan mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Baiklah adik-adik, senang sekali hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Sampai jumpa lagi di Impact Kids Gereja Baptis Pertama selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.